Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usata Hasanah dari Program Pendidikan Jarak Jauh Informatika Universitas Cyber Asia dengan NIM 240107260 yang akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Multimedia dengan judul Implementasi Sistem Multimedia dalam Pembelajaran Interaktif Geografi kelas 12 SMA menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada 4 poin, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat. Yang keempat, metodologi penelitian. Kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa SMA yang lebih suka berselancar di sosial media ataupun bermain game di gawai, alih-alih belajar dengan alasan materi pembelajaran itu membingungkan dan membosankan, terutama mata pelajaran yang tidak disukai seperti geografi, karena bukunya yang tebal dan materinya seperti terlalu panjang. Nah, dari masalah tersebut dibutuhkan solusi untuk materi pembelajaran yang modern, interaktif, dan mudah dipahami, sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar. Solusi yang diusulkan untuk masalah ini yaitu pemanfaatan sistem multimedia untuk membuat media pembelajaran geografi kelas 12 yang lebih modern, interaktif, dan menarik menggunakan software Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada identifikasi permasalahan. Jadi permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran geografi disebabkan materi pembelajarannya hanya berupa buku tebal yang membosankan bagi siswa. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam belajar geografi. Kemudian materi pembelajarannya yang kurang variatif dan terkesan membosankan. Yang terakhir ada soal latihan tidak sesuai dengan kisi-kisi ujian. Agar penelitian ini dapat mencapai tujuannya, saya sebagai penulis atau peneliti memunculkan batasan masalah. Yang pertama, materi pembelajaran nantinya berisi rangkuman dari materi-materi yang sudah dipelajari oleh siswa yang kemungkinan atau seharusnya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian soalnya berupa kuis pilihan ganda dan juga ada kuis pertanyaan di setiap akhir sesi. Kemudian pembuatan materinya ini menggunakan software Microsoft PowerPoint, di mana nantinya akan lebih menarik minat siswa daripada melihat buku pelajaran atau buku yang tebal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini untuk membuat materi pembelajaran geografi yang modern, interaktif, dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan pemahaman dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu materi pembelajaran yang dihasilkan nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa, sehingga nilai akademik siswa akan meningkat, terutama bagi pembelajaran geografi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Setelah melakukan analisis, penelitian ini masuk ke dalam penelitian pengembangan atau research and development. Produk atau sesuatu yang akan diteliti dan dikembangkan adalah media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint untuk mata pelajaran geografi SMA. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan.
yaitu mengkaji tulisan, materi, teori, ataupun tata cara pada jurnal, artikel, maupun website yang relevan dengan permasalahan. Setelah latar belakang, kita akan ke landasan teori. Jadi landasan teori ini berisi teori-teori tentang materi yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang pertama ada metode pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran interaktif yaitu pendekatan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif dalam keseluruhan proses pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya memperhatikan guru mengajar atau tidak hanya membaca buku, tapi mereka juga bisa berpikir kritis, menanggapi sesuatu, dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada mata pembelajaran geografi. Mata pelajaran geografi itu membangun dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat, dan lingkungan pada muka bumi. Di pendidikan IPS, geografi ini membekali siswa berupa wawasan ruang, persepsi relasi antar gejala, rasa keindahan, kecintaan tanah air, dan saling pengertian internasional atau international understanding. Yang ketiga ada sistem multimedia. Dari beberapa ahli, pengertian sistem multimedia dapat disimpulkan bahwa sistem multimedia merupakan kombinasi teks, seni, gambar, animasi, maupun video yang disampaikan melalui komputer, laptop, atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan secara interaktif melalui berbagai media elektronik. Kemudian yang keempat ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah software keluaran dari perusahaan Microsoft yang akan membantu membuat presentasi dengan menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya ada hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini berupa materi pembelajaran interaktif mata pelajaran geografi SMA yang dapat digunakan untuk bahan mengajar oleh guru dan belajar mandiri oleh siswa. Ini saya akan mencoba. Di sini adalah halaman awal dari materi geografi kelas 12 atau rangkuman materi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian jika klik kelas 10, maka akan muncul kelas yang berisi seluruh bab. Dari bab 1 sampai bab 6 yang mencakup semester 1 dan semester 2. Ada juga latihan soal yang berupa soal pilihan ganda. Jika diklik kembali, maka akan kembali ke dalam layar utama. Jadi, untuk membuat tombol tersebut menggunakan hyperlink, yaitu memindahkan halaman di satu dokumen ke halaman yang lain atau ke halaman yang dituju. Seperti ini. Kemudian jika kita klik tanda tanya, ini adalah question and help. Ini akan membuka halaman petunjuk untuk bagaimana cara menggunakan ini. Jadi pilih
Kelas yang ingin kamu pelajari di dalamnya dalam format materi semester 1, 2 dan 2 dari bab pertama sampai terakhir. Ada tombol back untuk kembali, tombol home untuk ke halaman utama, tombol next untuk menuju halaman selanjutnya. Kemudian ada pengerjaan kuis dan soal untuk menambah pengetahuan dan pemahaman. Jika klik back lagi, maka akan kembali. Kemudian kita coba di bab 1. Maka ini akan menunjukkan halaman untuk halaman babnya atau isi materinya. Di isi materi ini menggunakan animasi munculnya tadi dari atas ke bawah, seperti sebuah kertas, gulungan kertas yang dibuka. Ada pengetahuan geografi, ada geografi fisik, geografi manusia. Dan kita klik, jika klik next, maka akan ke halaman berikutnya. Ini ada apa saja yang menjadi dasar geografi. Kemudian jika klik next, maka akan halaman selanjutnya. Nah, berarti tadi sesi tadi sudah berakhir. Kemudian ada kuis. Kuis ini diberikan di akhir sesi untuk meningkatkan pemahaman siswa dan membuat siswa mengerjakan di buku tulis, sehingga buku tulisnya tidak kosong. Selanjutnya kita bisa klik next lagi. Nah, saat klik next lagi akan kembali ke halaman kelas lagi, karena bab 1 tersebut sudah selesai. Kemudian jika kita pilih bab 2, maka akan muncul seperti ini. Kita klik di sini, jika kita klik sembarang atau bukan klik di tombol-tombol ini, maka halaman ini tidak akan berpindah ke halaman berikutnya karena kita sudah menonaktifkan on click di pengaturannya. Dan klik next lagi. Ini masih di halaman tentang bab 2. Di sini kita bisa menambahkan video dengan insert video. Video yang ditambahkan bisa berupa potret ataupun landscape. Semakin lama durasi video, maka semakin besar pula penyimpanan untuk PowerPoint-nya. Kita bisa selanjutnya lagi. Sini juga bisa menjadikan foto atau gambar menjadi background. Ini adalah foto yang dijadikan background dengan pilihan edit background. Selanjutnya, kita kembali ke kuis, berarti ini sesi ini sudah berakhir. Jika kita klik next lagi, maka akan kembali ke kelas. Kemudian kita coba di soal latihan. Nah, di sini terdapat suara yang keluar, yaitu dari insert suara. Nah, kita klik next saja. Oke, di sini ada pertanyaan. Sebuah benda yang tidak terlalu panas berputar yang semakin lama, semakin cepat, dan menjadi semakin padat. Akibat tekanan pemadatan tersebut, kemudian terjadi ledakan besar ratusan tahun lalu. Serpihan ledakan tersebut berpencar menjauhi inti ledakan dan mendingin lalu menjadi planet. Nah, teori tersebut disampaikan oleh siapa? Misal jika kita menjawab D, dia menyampaikan bahwa jawaban itu salah. Respon ini diberikan menggunakan efek trigger pada animation. Efek trigger itu dapat mengatur munculnya sebuah gambar atau sebuah objek dengan peraturan atau dengan kriteria tertentu. Nah, jika ini, maka muncul respon bahwa jawaban itu adalah benar.
klik next, maka akan menuju ke soal yang selanjutnya. Seperti ini. Ini juga ada efek suara, itu dapat ditambahkan di animasi. Nah, kemudian ini adalah akhir dari sesi atau akhir dari kelas. Jadi, jika sudah pada halaman ini, berarti materi kelas tersebut sudah selesai. Nah, seperti itulah hasil dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada penutup. Pada penutup ini ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, PowerPoint dapat dijadikan alat ataupun media mengajar yang menarik jika dapat menggunakannya dengan maksimal. Kemudian pembuatan materi pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint sangat mudah dan efisien. Kreativitas berperan penting dalam pembuatan materi pembelajaran berbasis PowerPoint agar maksud dari pembelajaran dapat tersampaikan namun tidak membosankan. Saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, yaitu sebaiknya penggunaan warna dan animasi lebih variatif agar tidak monoton. Namun jangan terlalu ramai agar tidak mengalihkan fokus siswa. Yang kedua, sebaiknya dilakukan uji coba terhadap siswa dan guru tentang penggunaan materi pembelajaran interaktif tersebut. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pelatihan pembuatan materi pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint bagi guru SMA. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.